Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Coba ngaku deh, siapa yang pas masuk kafe baru tuh langsung ngerasa kayak dejavu teman-teman? Mejanya tuh kayu minimalis, lampunya juga industrial, dindingnya juga semen expose tuh, dan menunya gak jauh beda kan? Ini bukan kebetulan ya guys, ini namanya adalah homogenisasi desain. Di video kali ini kita akan membahas kenapa semua restoran, semua kafe, dan juga coffee shop di dunia seakan-akan diperintah untuk terlihat sama. Kita akan bongkar tuh rahasia di balik tren Instagramable yang ternyata mematikan kreativitas. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Hilang nggak identitas visual unik? Kita ambil contoh McD lah ya. Dulu foto bareng patung Ronald McDonald di bangku depan McD itu udah kayak ritual wajib pas kecil kan? Mama pasti langsung deh nyuruh kita buat berpose untuk dipamerin tuh ke tetangga. Secara nggak langsung, ini tuh adalah marketing gratis teman-teman paling ampuh di zaman dulu ya. Apalagi kalau ke cabang yang ada playgroundnya tuh. Wah, itu mah udah berasa kayak surga dunia buat para bocil ya. Tapi sekarang sadar nggak sih kalian kalau desain McD itu dan juga restoran fast food lainnya sudah berubah total teman-teman menjadi minimalis, elegan, dan agak kaku ya. Ternyata perubahan ini bukan tanpa alasan ya. Dulu strategi branding restoran seperti White Castle di tahun 1921 memang sengaja tuh teman-teman bikin bangunan yang mencolok mata biar orang-orang tuh langsung notice. McD pun juga ngikutin jejak itu dengan Golden Arch yang ikonik tuh teman-teman. Awalnya, lengkungan emas itu didesain cuma biar orang tuh betah mandangin dan tertarik buat masuk loh. Barulah lengkungan emas tadi akhirnya didempetin tuh teman-teman dan membentuk makna baru sebagai logo M setelah 5 tahun kemudian. Strategi ini sukses besar tuh dan ditiru oleh banyak brand lainnya. Contohnya Taco Bell tuh dengan lonceng ala Meksikonya. Selain karena menghormati pendirinya, tapi ada juga topi ciri khasnya kan dari Meksiko yang sesuai dengan tema asal hidangannya. Terus Pizza Hut yang tadinya juga cuma toko bermotif batu bata merah biasa, jadi ngecat atapnya tuh ke warna merah karena saran dari arsiteknya yang pengen bikin desain lebih spesial ya. Kalau dibilang gambling sih ya gambling ya, karena kondisinya mereka baru berdiri dan ditodong tuh dengan biaya besar hanya untuk desain. Untungnya pertarungan ini berhasil ya, dan malah menjadi simbol buat tempat makan malam warga Amerika pada saat itu. Tapi perlu diingat teman-teman, zaman juga berubah, sedangkan selera juga bakal bergeser dong. Sekarang tren desain tuh beralih ke gaya minimalis dan juga modern yang lebih dewasa. Warna-warna norak dan juga maskot kartun mulai ditinggalkan tuh demi kesan yang lebih bersih dan juga elegan. Mungkin inilah strategi marketing buat nargetin pasar yang lebih luas, yang gak cuma buat anak-anak kali ya. Atau memang tuntutan zaman yang bikin semuanya itu teman-teman harus estetik dan juga Instagramable dengan cara yang berbeda. Hasilnya, restoran jadi kelihatan lebih sleek memang. Tapi jujur aja teman-teman, kadang jadi kerasa kayak agak ngebosenin dan kehilangan soul masa kecil kita, ya nggak sih? Penyebab utama. Sekarang kalian coba bayangin dulu deh, kira-kira apa sih penyebabnya sampai mereka nih sudah mengganti ciri khasnya yang sudah bertahun-tahun itu? Padahal kalau dipertahanin ya nggak apa-apa juga kan? Nah, yang menjawab karena alasan biaya supaya lebih efisien, gue pun juga setuju ya. Memang bangunan yang bentuknya tuh kotak-kotak minimalis gitu udah pastilah teman-teman lebih murah untuk dibikin. Bahkan juga biaya perawatannya juga lebih kecil tuh. Apalagi gampang kan untuk dibersihinnya. Terus dibandingin sama desain lama, ya walaupun kelihatan unik, tapi kan buat jadi suatu ruangan itu udah pasti nggak akan bisa dimaksimalin lagi ya dimensinya. Namun nggak cuma itu teman-teman, mereka juga lagi geras sama kompetitor baru seperti Shake Shack, Five Monkeys Burger, Subway, Honu mungkin ataupun Chipotle tuh yang datang dengan konsep modern, simple tapi terasa premium ya. Supaya nggak kalah saing dan juga dianggap makanan bocil doang, restoran lama seperti McD tadi harus glow up tuh ngikutin gaya modern biar kelihatannya itu lebih berkelas dan juga accessible buat semua umur. Pergeseran gaya hidup kita juga ngaruh banget sebenarnya guys. Dulu kalian perhatiin deh, bangunan mencolok itu tuh trik marketing biar orang tuh nengok. Tapi sekarang apa? Marketing itu pindah teman-teman ke handphone kalian. Restoran nggak perlu lagi lah heboh pasang atap merah ataupun patung badut. Cukup bikin interior bergaya industrial ataupun unfurnished gitu yang Instagramable. Orang-orang juga bakal datang kok buat foto-foto. Ditambah lagi kebiasaan kita nih yang makin mager dan juga hobi pesan online, terutama sejak pandemi kemarin ya. Bikin restoran juga pada mikir ulang lah, buat apa bikin ruang makan gede-gede kalau 66% orang lebih suka pesan lewat aplikasi ataupun take away. Makanya jangan kaget ya kalau di luar negeri brand seperti Taco Bell, Wingstop, bahkan McD mulai ngecilin area makan mereka alias dining roomnya tuh yang disusutkan ya. Fokus mereka sekarang adalah kecepatan layanan digital dan juga pengantaran, bukan lagi pengalaman
makan di tempat yang fancy teman-teman. Walaupun di Indonesia tren ngecilin toko ini belum terlalu kerasa karena kita tuh masih hobi nongkrong, tapi pergeseran ke arah digital dan juga desain minimalis ini udah kejadian di depan mata kan? Namun gimana menurut kalian? Lebih suka vibes jadul yang fun atau yang sekarang serba estetik tapi dingin tuh teman-teman? Komen di bawah ya. Kondisi spesial. Tapi kalau ditanya nih, apakah ciri khas khusus dari mereka tuh beneran hilang sepenuhnya? Ya jelas jawabannya enggak ya. McD di Roswell, New Mexico yang temanya tuh adalah alien, sampai sekarang masih pertahanin gayanya itu kok supaya terasa lebih spesial. Terus geser ke Sedona, Arizona, di sana ada satu-satunya McD di dunia yang logonya tuh warna hijau Tosca loh. Ini bukan karena pemiliknya itu lagi edgy ya, tapi karena aturan kota setempat yang ketat banget teman-teman soal estetika bangunan biar nggak ngerusak pemandangan gurun merah di sana. Jadi beberapa franchise memang dikasih kebebasan buat tampil beda kok. Malah nih ya, baru-baru ini Burger King tuh lagi nyoba bereksperimen dengan memakai desain lamanya mereka. Tujuannya ya jelas ya, buat narik perasaan generasi milenial dan juga Gen X yang mau tuh nostalgia sama masa kecilnya mereka. Strategi ini nyatanya terbukti banget teman-teman, sukses bikin brandnya itu terasa lebih otentik dibandingkan dengan iklan yang ribet-ribet. Tapi pertanyaannya, seberapa lama sih tren ini bakal bertahan? Sadar nggak sadar, kita tuh lagi jalan teman-teman menuju era di mana ruang makan tuh mungkin bakal hilang total. Kedepannya persaingan bukan lagi soal dekorasi ataupun nostalgia ya, tapi soal teknologi. Dengan kemajuan AI, delivery drone, dan juga robot dapur yang makin canggih, bisa jadi nih, nantinya restoran fast food itu cuma berupa kotak raksasa tanpa manusia di dalamnya alias fully automated. Fungsinya cuma satu ya, masak dengan super cepat buat drive-thru ataupun kurir. Jadi siap nggak siap, mungkin aja nih di masa depan kita tuh nggak bakal lagi nongkrong di McD ataupun restoran fast food lainnya, tapi cuma nungguin robot nyiapin makanan kita dari balik tembok ya. Namun bagaimana pandangan kalian terkait fenomena ini teman-teman? Kalau ada yang berbeda ataupun setuju, boleh banget komen di bawah ya. Sekian guys untuk video hari ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.